Oke, hari ini pertemuan kita lanjutkan. Hari ini pertemuan kelima. Minggu hari Senin kemarin kita libur ya, betul? Senin nggak masuk kan? Oke, karena Senin kemarin tidak masuk, jadi saya kemarin kan sebenarnya tidak enak kayak gitu hari libur mengajar mata kuliah. Walaupun mungkin ada sebagian dosen yang mengajar di hari libur karena ingin memberikan kesempatan Anda untuk berlibur ya, hari libur ya untuk libur seperti itu. Nah, maksud saya untuk pertemuan tersebut karena memang kita itu harus memenuhi 16 kali pertemuan dalam satu semester. Saya buatkan presensinya untuk pertemuan di minggu kemarin dan juga untuk hari ini. Jadi hari ini akan Bapak buat untuk dua presensi sebagai pengganti presensi yang di pertemuan minggu kemarin. Jadi sebentar Bapak buatkan dulu untuk presensinya. Mohon ditunggu sekitar 5 menit. Yang libur dan juga untuk pertemuan hari ini. Jadi jangan sampai nanti tidak ada ngisi presensi. Jadi silakan saya beri waktu 1 sampai 2 menit untuk mengisi presensi. Bapak mohon izin menyampaikan absen yang pertemuan keempatnya pian salah menyeting, Pak. Ketik kenapa? Salah di mananya? Tanggalnya, Pak. Tanggal 28. 28 Maret, Pak. Di tempat Bapak 28 Februari. Coba yang setting sebentar. Edit pertemuan. Oh, oh ya betul di presensinya ya. Oke, oke, oke. Oke, silakan sudah diedit.
Sudah ya si presensi. Kalau sudah kita mulai perkuliahan. Oke, cuaca cuaca di luar di tempat saya pun hujan, saya tidak tahu di tempat Anda. Tapi walaupun mengantuk kapan sebagainya, usahakan untuk tetap menyimak perkuliahan ini, dan saya pun mungkin sekitar 1 jam paling lama, seperti itu, tidak akan lebih dari itu. Karena kalau misalnya saya sampai jam berapa nanti, takutnya tidak ada lagi yang menyimak. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terdahulu. Kalau tidak salah di pertemuan terakhir 2 minggu sebelumnya Bapak menyampaikan berkenaan dengan. Nah, sekarang setelah menjelaskan mengenai lingkaran hukum adat, sekarang jenis persekutuan hukum. Jadi sebelumnya sudah ada dijelaskan juga berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan persekutuan hukum. Sekarang ada beberapa jenis atau bisa disebut dengan tipe berkaitan dengan persekutuan hukum tersebut. Nah, kalau pengertiannya saya harap Anda masih ingat kemarin mengenai persekutuan hukum. Nah, yang pertama mengenai tipe tadi adalah persekutuan hukum yang didasarkan kepada genealogis. Jadi yang pertama itu adalah persekutuan hukum genealogis. Terus yang kedua adalah persekutuan hukum teritorial, dan yang terakhir ini merupakan kombinasi atau gabungan dari persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan berkenaan dengan ketiga bentuk dari persekutuan hukum tersebut. Yang pertama, tadi persekutuan hukum genealogis. Jadi intinya di dalam persekutuan hukum genealogis itu antara individu satu dengan yang lainnya, atau antara orang satu dengan yang lain itu mereka merasa terikat, atau dasar pengikatnya itu karena adanya persamaan keturunan atau nenek moyang. Jadi genealogis itu kan pertalian darah. Jadi dasar pengikat atau dasar terikatnya antara satu dengan orang lainnya itu adalah dikarenakan mereka merasa karena dalam satu garis keturunan atau karena satu nenek moyang yang sama. Nah, itu pengertian atau secara singkat definisi dari persekutuan hukum genealogis. Jadi intinya di dalam persekutuan hukum genealogis, orang atau individu satu dengan yang lain itu merasa terikat karena mereka dalam garis keturunan yang sama atau berasal dari nenek moyang yang sama. Ingat, genealogis itu adalah kaitannya dengan masalah pertalian darah atau keturunan. Nah, di dalam persekutuan hukum genealogis ternyata dia dibagi ada beberapa bentuk lagi. Tadi kan persekutuan hukum secara umum ada 3 bentuk. Nah, sekarang Bapak menjelaskan yang pertama persekutuan hukum genealogis. Ternyata di dalam persekutuan hukum genealogis itu ada memiliki beberapa bentuk lagi. Yang pertama bentuk dari persekutuan genealogis adalah masyarakat unilateral. Nah, terus yang kedua adalah masyarakat bilateral atau parental, dan yang terakhir adalah masyarakat alternarian, di mana masyarakat alternarian ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berganti-ganti. Nah, ini adalah 3 bentuk dari persekutuan hukum genealogis. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan satu-satu dari 3 bentuk ini. Yang pertama tadi adalah masyarakat unilateral. Di dalam masyarakat ini, anggota masyarakatnya itu menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja. Jadi hanya salah satu dari orang tua saja. Bisa dari pihak bapak atau bisa dari pihak ibu. Jadi di dalam masyarakat unilateral ini, anggota di dalam masyarakatnya itu menarik garis keturunan dari salah satu pihak dari kedua orang tua tadi. Nah, bisa jadi menarik garis keturunan dari pihak ayah, atau bahkan sebaliknya hanya menarik garis pihak ibu. Nah, berikutnya ada beberapa ciri pokok dari masyarakat unilateral.
Yang pertama, seperti yang Bapak sampaikan, mereka itu menarik garis keturunan hanya dari satu orang tua saja. Ingat, jadi mereka hanya menarik garis keturunan dari salah satu pihak. Bisa dari pihak ayah maupun juga dari pihak ibu. Itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, dari masyarakat unilateral tadi, masyarakatnya itu terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok atau yang disebut dengan klan atau subklan. Itu di dalam masyarakat. Yang ketiga, perkawinannya adalah eksogami. Eksogami ini keluar dari klan biasanya. Sebutnya seperti itu. Bukan endogami, lawannya nanti ada perkawinan endogami. Ini eksogami. Dan yang terakhir, tiap klan itu mempunyai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi. Jadi di sini ada harta pusaka, bukan harta waris ya. Jadi harta waris itu bisa dibagi-bagi ke depannya. Tapi kalau harta pusaka ini dia hanya dipelihara secara turun-menurun, tapi tidak bisa untuk dibagi. Oke, itu ciri umum dari masyarakat unilateral. Sekarang di dalam masyarakat unilateral tadi ada terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah masyarakat matrilineal. Jadi ingat, kalau di dalam masyarakat matrilineal, mereka menarik garis keturunan itu adalah dari pihak ibu saja. Ingat, kata mak di dalam matrilineal. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan masyarakat matrilineal? Jawabnya adalah menarik garis keturunan dari pihak ibu. Ingat, ada kata mak, matrilineal. Nah, contoh dari masyarakat matrilineal, kalau misalkan Anda suatu saat pergi ke Minangkabau atau Kerinci, maka di sana hampir 100% atau mayoriti penduduk di sana menganut atau mengambil garis keturunan dari pihak ibu atau matrilineal. Berikutnya, bentuk kedua masyarakat unilateral adalah masyarakat patrilineal. Ini merupakan berkebalikan atau berlawanan dengan masyarakat matrilineal. Kalau di dalam masyarakat matrilineal mengambil garis keturunannya dari, maka di dalam masyarakat patrilineal mengambil garis keturunannya adalah dari pihak bapak. Ada kata patrilineal. Jadi pak di depan itu berarti patrilineal adalah bapak atau ayah. Contoh dari masyarakat yang bersifat patrilineal ini adalah contoh penduduk di Pulau Bali dan juga masyarakat Batak pada umumnya. Mereka mengambil garis keturunan orang tua atau ayah atau bapak. Atau juga daerah lain di Indonesia seperti masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis pun juga mengambil garis keturunan dari pihak ayah atau bapak, atau yang lebih dikenal dengan masyarakat patrilineal. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan bentuk masyarakat yang bersifat matrilineal itu apa yang coba jelaskan, apa yang dimaksudnya, terus juga berikan contoh. Begitupun juga dengan masyarakat patrilineal, pengertiannya apa dan contohnya di mana, paling tidak Anda bisa menyebutkan. Jadi terkadang gini ya, belajar hukum atau tidak hanya belajar hukum, apalagi kalau kita yang sifatnya hafalan, harus memiliki trik-trik tertentu supaya cepat ingat. Contoh seperti ini, misalkan di telinga kita agak jarang dikenal dengan istilah patrilineal, matrilineal. Nah, jadi kita pandai-pandai gitu. Oh, kalau matri ini ada kata mak di depannya, mama seperti itu. Berarti dia menarik garis keturunan dari pihak ibu. Nah, terus patrilineal, oh ada kata pak, ingat saja papa, kayak gitu. Papa berarti mengambil garis keturunannya dari pihak ayah.
Jadi supaya kita lebih enak belajarnya. Jadi terkadang harus ada trik-trik tertentu untuk mudah mengingat sesuatu tersebut. Ini bisa digunakan dalam untuk belajar yang lainnya pun. Makanya kalau dulu ya, saya cerita kalau Bapak belajar, apalagi kalau misalkan membaca secara langsung ataupun berasal dari bahan dari dosen, kadang susah, jadi kita belajar untuk menarasikan ke dalam bentuk bahasa kita sendiri yang tidak merubah makna dari apa yang disampaikan. Jadi misalkan contoh, kalau misalkan Anda orang Banjar, ya sudah, misalkan menghafal masyarakatnya, oh berarti di dalam masyarakat itu dia mengambil garis dari pihak mama, apa dan sebagainya, gitu kan, supaya lebih enak untuk diingat. Jadi kalau sesuatu hafalan mungkin cuma sebentar, tapi kalau sudah diingat apa dan sebagainya, saya pikir mungkin akan terus bisa diingat, jarang kelupaan. Sekali adalah bentuknya masyarakat double unilateral. Nah, jadi masyarakat patrilineal, dan yang terakhir adalah double unilateral. Apa sih masyarakat double unilateral? Jadi di tempat ini menarik garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, dan didasarkan pada hal-hal tertentu. Jadi dilakukan secara bersama-sama itu tetap dasarnya, yakni didasarkan tentu hal yang menyebabkan mempunyai dua klan, yaitu dari ayah dan dari ibu. Contohnya misalkan caranya yaitu mengenai hal-hal tertentu garis keturunan itu bisa melalui dari ibu. Ini kan double tadi. Jadi dalam hal tertentu itu bisa dari ibu, sedangkan hal-hal yang lainnya bisa kan ditarik dari garis keturunan ayah dalam satu keluarga gitu. Jadi dalam hal-hal tertentu bisa ditarik dari garis ibu atau dalam hal ditarik dari garis ayah. Nah, biasanya dalam hal berkaitan dengan waris. Nah, apabila benda-benda itu berkaitan dengan hal keperluan kewanitaan, maka biasanya pewarisannya melalui garis ibu. Nah, tetapi manakalanya benda-benda tersebut berkaitan dengan kegiatan laki-laki, pewarisannya dilakukan melalui garis bapak. Misalkan dalam masyarakat adat itu, misalkan orang tua laki-laki, misalkan semacam, ini bukan benda pusaka ya, misalkan ada peralatan, misalkan peralatan berperang pada saat zaman dulu, masa tombak, pedang dan sebagainya, itu pasti mereka akan cara menarik garis keturunannya. Kalau di dalam masyarakat double unilateral, segala sesuatu berkaitan dengan hal-hal keperluan seorang ibu dan sebagainya, maka mereka garis keturunan dari orang tua perempuan atau ibu tadi. Jadi bisa disimpulkan di dalam masyarakat double unilateral itu adalah lahir dari adanya pewarisan. Nah, contoh ini adalah masyarakat di Pulau Timur. Jadi ingat di dalam masyarakat double, kalau masyarakat patrilineal kan dia ini dari orang tua laki-laki terus seperti itu. Begitupun masyarakat matrilineal, dia selalu dari pihak ibu. Tetapi kalau double unilateral ini dalam hal-hal tertentu mereka bisa narik garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak ibu secara bersama-sama. Nah, dapat disimpulkan ini kaitannya dengan masalah pewarisan. Jadi adanya pewarisan ini menimbulkan masyarakat double unilateral tadi. Berikutnya masyarakat bilateral atau parental. Tadi kan masyarakat unilateral, persekutuan hukum tadi ada 3 kan. Pertama itu adalah masyarakat yang bersifat unilateral. Terus yang kedua adalah masyarakat bilateral atau parental. Di dalam masyarakat ini, anggota-anggota pada susunan masyarakat itu menarik garis keturunan baik melalui ayah maupun melalui ibu. Jadi garis keturunan itu ditarik melalui kedua orang tua atau parental. Nah, bedanya dengan yang double unilateral tadi kan, double unilateral ini dari pihak ayah maupun ibu bisa dilakukan ditarik garis keturunan secara bersama-sama, tetapi dalam hal tertentu saja.
Contoh tadi adalah karena masalah warisan. Sedangkan di dalam masyarakat bilateral atau parental ini, dia menarik garis keturunan ini semuanya ditarik dari kedua orang tua. Tidak hanya hal-hal tertentu seperti masyarakat double unilateral. Nah, masyarakat yang tersusun secara bilateral ini tidak terikat pada pola perkawinan yang mengharuskan eksogami maupun endogami. Kalau di dalam masyarakat ini yang pertama itu adalah masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga, jadi terbagi di masyarakat bilateral ini. Contohnya ini adalah di Pulau Jawa dan Madura. Terus masyarakat bilateral yang didasarkan kepada rumpun-rumpun masyarakat, contohnya adalah masyarakat Dayak di Kalimantan. Nah, khusus masyarakat ini dianjurkan mengadakan perkawinan secara endogami. Endogami itu artinya di dalam klan dia sendiri atau di dalam rumpun klan dia, tidak eksogami. Berbeda kan masyarakat patrilineal, mereka biasanya adalah eksogami. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kalau masyarakat alterneren ini ada yang berganti-ganti tadi dalam bentuk perkawinan, dia dilakukannya. Jadi masyarakat keturunan, seseorang ini secara berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dilakukan orang. Jadi bila perkawinan itu dilakukan oleh orang tuanya menurut hukum keibuan, atau di dalam masyarakat Minang disebut dengan perkawinan samendo, maka akan menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Begitupun sebaliknya. Jadi apabila perkawinan itu ditujukan kepada ini tidak penting, jadi cuma dua itu saja alterneren. Jadi ada perkawinan samendo dan juga perkawinan jujur. Ini nanti, oke, ini satu lagi akan saya bagi setelah berakhir perkuliahan. Tadi kan persekutuan hukum yang pertama itu adalah genealogis. Nah, terus yang berikutnya adalah persekutuan hukum teritorial. Kalau dalam persekutuan hukum genealogis itu dasar pengikatnya adalah garis keturunan atau nenek moyang yang sama, sedangkan persekutuan hukum teritorial ini adalah dasar terikatnya seseorang itu adalah karena mendiami suatu wilayah atau daerah. Nah, itu adalah contohnya misalkan mereka menganggap dalam persekutuan hukum teritorial, misalkan persekutuan desa, contoh Subak di Bali, seperti itu salah satu contoh. Oke, nah ada juga persekutuan hukum campuran genealogis teritorial. Jadi persekutuan ini mayoritasnya ada di Indonesia itu sebenarnya adalah persekutuan hukum genealogis sekaligus teritorial. Dalam artian di sini seseorang yang menjadi anggota persekutuan hukum juga ditentukan oleh wilayah tempat dia menetap pada tempat yang sama. Nah, ini adalah persekutuan hukum genealogis teritorial. Oke. Sebentar, bahan ini akan Bapak bagikan di room chat ini ya, untuk yang ini supaya Anda tidak susah-susah mencatat, dan nanti tolong diinikan saja, dibaca lagi di rumah, siapa tahu gitu. Ada nanti keluar untuk ujian setengah semester. Karena ujian tengah semester itu dilakukan di pertemuan ke-8. Silahkan Anda download di room chat, sudah Bapak upload untuk bahan ini. Satu lagi materi yang harusnya memang ini materi yang minggu kemarin. Satu lagi hari ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan materi, bentar.
Hukum keluarga adat ini ada sekitar sedikit saja 4 slide akan saya sampaikan. Ada 3 slide saja, sedikit. Nah, yang pertama di dalam hukum keluarga adat ini kedudukan hukum seorang anak terhadap pria dan wanita yang melahirkannya. Jadi kalau di dalam hukum adat itu kan yang pertama itu pasti dikenal dengan anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan. Jadi ketika anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, ingat perkawinan yang sah ini adalah perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, atau mungkin pada saat tersebut adalah menurut agama dan hukum adat. Nah, jadi bagi perkawinan sah ini mempunyai kedudukan yang penuh sebagai anak baik secara yuridis maupun dalam artian sosial. Jadi seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah ini mempunyai kedudukan yang penuh sebagai anak baik itu secara yuridis maupun dalam artian sosial. Secara yuridis itu artinya seorang anak maka dia memiliki hak dipelihara oleh orang tua dan sebagainya. Terus apabila kedua orang tuanya meninggal atau salah satu dia akan mendapatkan hak warisnya secara hukum atau secara yuridis. Kalau dalam artian sosial, artinya di masyarakat diakui bahwa anak ini merupakan dari hasil perkawinan yang sah oleh kedua orang tuanya. Nah, yang dimaksud dengan dilahirkan dalam ikatan adalah ketika anak itu dilahirkan, maka wanita yang melahirkannya ada dalam ikatan perkawinan sah dengan seorang pria. Jadi menurut hukum adat, jangka waktu antara saat dilangsungkannya perkawinan dan saat kelahiran anak tidaklah merupakan faktor yang menentukan dan penting untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Itu dalam konteks hukum adat. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dan hukum Barat, di mana faktor jangka waktu dilangsungkannya perkawinan dan kelahiran anak sangat menentukan sah tidaknya anak tersebut. Jadi ini ada perbedaan antara hukum adat dengan hukum Barat maupun hukum Islam. Jadi dalam hukum adat itu yang penting pada saat dilahirkan itu ada atau terikat pada perkawinan yang sah antara seorang wanita dan seorang pria. Tidak dilihat entah dia ini baru kawin 1 bulan, hamilnya sudah 8 bulan. Jadi tidak dilihat dalam konteks hukum adat seperti. Yang penting nanti pada saat ibunya melahirkan, di sini ada seorang suaminya yang merupakan sudah nikah secara sah. Itu dalam konteks hukum adat. Nah, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, di sini yang menjadi satu masalah adalah apabila terjadi atau lahir anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Nah, ada kemungkinan bahwa seorang wanita yang belum menikah atau yang tidak dalam ikatan perkawinan itu melahirkan anak. Jadi ada kemungkinan seorang wanita itu belum menikah atau yang tidak dalam ikatan perkawinan melahirkan seorang anak. Nah, pada masa lalu, apabila hal ini terjadi, maka wanita yang bersangkutan beserta anaknya akan dijatuhi hukuman. Jadi apabila terjadi hal tersebut pada masa lalu di dalam konteks hukum adat, wanita beserta anaknya ini akan dijatuhi hukuman. Nah, agar atau untuk menghindari hal demikian, maka dalam hukum adat diadakanlah lembaga-lembaga hukum untuk memberikan perlindungan bagi anak tersebut. Apa saja bentuknya? Yang pertama adalah kawin paksa, atau di dalam bahasa Belanda disebut dengan gedwongen huwelijk. Jadi gedwongen huwelijk ini adalah kawin paksa. Jadi agar jangan sampai nanti dihukum antara sang ibu dan anaknya itu ketika melahirkan, maka seorang wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah tadi, tetapi sudah mengandung, dikawinkan paksa dengan laki-laki yang menyebabkan wanita itu mengandung. Jadi dikawinkan paksa kepada seorang yang menghamili si perempuan tersebut. Jadi sebelum melahirkan,
agar jangan sampai nanti ada hukum adat yang akan mengucilkan antara si orang tua dan bayi yang akan dilahirkan. Maka untuk menghindari tersebut, yang pertama langkahnya adalah dilakukan kawin paksa. Kawin paksa dalam konteks hukum adat ialah agar wanita yang hamil tadi dikawinkan paksa dengan laki-laki yang menyebabkan wanita tersebut hamil. Itu dalam konteks hukum adat. Tetapi saya pikir, saya tidak tahu bagaimana kalau dulu misalkan orang tidak mengaku dan sebagainya, tetapi dulu orang masih menghormati sendi hukum adat. Kalau sekarang sendi hukum adat itu sangat-sangat menipis, tetapi sudah dibalut dengan kemajuan teknologi. Sekarang laki-laki atau siapapun tidak bisa berkilah ketika misalkan dia tidak, aku bukan yang menghamili dan sebagainya. Sekarang ada yang namanya tes DNA. Dengan melalui tes DNA akan diketahui siapa orang tua dari anak tersebut. Jadi tes DNA itu sangat-sangat panjang, tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat seperti itu, tapi juga misalkan orang nanti ada kecelakaan pesawat, misalkan cuma ditemukan hanya serpihan-serpihan batang tubuh tidak diketahui lagi, itu juga bisa dikenali dengan tes DNA. Oke, berikutnya kawin darurat. Nah, kawin darurat ini adalah perkawinan di mana seorang wanita yang mengandung dikawinkan dengan lelaki siapa saja yang mau menjadi suaminya. Nah, jadi di dalam masyarakat hukum adat dulu artinya apabila tidak ada juga yang mau mengakui siapa yang menghamili si perempuan ini, maka akan dicarikan siapa saja lelaki yang mau untuk mengawini perempuan tersebut dalam masyarakat adat tersebut. Nah, apabila tidak ada juga, maka yang bertanggung jawab di sini adalah pimpinan persekutuan atau kepala desa di masyarakat hukum adat tersebut. Itu adalah kawin darurat. Intinya cuma untuk menyelamatkan agar jangan sampai orang tua, ibu, dan anak ketika dilahirkan itu akan diberikan sanksi atau dikucilkan dalam hukum adat. Jadi agar ada status sosialnya mereka terikat dalam perkawinan yang sah, maka ada dua bentuk ini, kawin paksa dan juga kawin darurat. Jadi tujuan adanya lembaga hukum di atas adalah menghindari adanya kelahiran anak di luar ikatan perkawinan yang sah. Pada orang kawin darurat disebut dengan nama nikah tambelan, atau pada orang Bugis disebut dengan patongkok sirik yang dapat diartikan sebagai penutup malu. Jadi begitulah ketika orang ingin menyelamatkan lembaga suku perkawinan agar jangan sampai dikenakan sanksi hukum adat. Oke, mungkin bisa jadi dalam masyarakat tersebut sanksi hukum adatnya lepas, tetapi sanksi sosial sedikit akan tetap ada di masyarakat. Nah, sekarang akibat hukum dari hubungan anak dengan orang tua, nah akibat hukumnya yang ditimbulkan adalah pertama, adanya larangan perkawinan antara orang tua dan anak atau incest bisa disebut, jadi perkawinan saudara itu dilarang. Terus yang kedua, adanya kewajiban saling memelihara antara orang tua dan anak, dan yang ketiga, pada dasarnya dia anak waris terhadap orang tuanya. Oke, karena hujan di luar semakin deras dan suara saya mungkin tidak terlalu ini, saya kira Anda pun sudah 5 watt, karena ini paling enak tidur, mata Anda sudah ngantuk. Oke, tidak bisa dipungkiri karena jam seperti ini sangat berat saya pikir. Oke, saya sampai di sini dulu. Jadi sebentar akan Bapak bagikan di room chat sebentar. Terlalu banyak, Bapak bagikan di room chat, silakan di-download saja untuk hukum keluarga ini. Oke, sudah Bapak bagikan, silahkan di-download. Ingat, saya hanya mengingatkan, ini kan pertemuan saya yang ketiga. Jadi dengan saya itu ada 2 pertemuan lagi, mungkin disambung nanti setelah Bu Syahrida. Karena minggu depan sampai 5 pertemuan berikutnya yang masuk adalah Bu Syahrida. Jadi ketua kelas untuk minggu depan nanti silahkan hubungi Bu Syahrida sampai pertemuan ke berapa ya, 10. Nah, nanti insya Allah akan bertemu ke 11-12, nanti 13-14
dan 16 nanti penutup adalah Pak Rahmat Budiman. Jadi dengan saya akan bertemu lagi insya Allah di pertemuan ke-11 dan 12. Pertemuan 6 sampai 10 nanti yang mengajar adalah Bu Sarita. Baik, itu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Bapak. Ya, Pak.